sira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan damai sejahtera bagi kita semua. Mentari pagi bersinar cerah, memberi sapaan hangat kepada kita semua dalam mengawali hari di pagi ini. Oleh karena itu, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, anugerah dan kemurahannya. Kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama kita merayakan Seventh Summit SMP Kristen Pelangi Kasih 2025. Mengawali serangkaian acara pada pagi hari ini, kami undang hadirin untuk berdiri. Kita akan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Miss Yohana. Jangan
Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Memohon dan berharap agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Bambang Isworo. Dipersilakan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau himpunkan kami wali murid bersama-sama dengan murid-murid Tuhan yang akan mengadakan perpisahan dan pesta seni pada pagi hari ini. Kami bersyukur semua oleh karena anugerah, semua oleh karena cinta kasih-Mu, semua oleh karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk acara ini berlangsung Tuhan. Kami serahkan acara ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kami serahkan semua peralatan, kami semua serahkan semua yang memimpin acara ini Tuhan. Biarlah anak-anak yang tampil boleh tampil dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan kami semua boleh menikmati Tuhan pesta seni ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa untuk perpisahan dan pesta seni yang sedang berlangsung dan kami laksanakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan hangat dari Bapak Kepala Sekolah kepada Mr. Irwan Pratama SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat pembina yayasan kami ya, Yayasan Pancaran Kasih Lumajang, Ibu Vivi Layantara. Yang terhormat Komite Sekolah, Bapak Bambang Isworo. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua, wali murid SMP Kristen Pelangi Kasih, dan yang saya banggakan anak-anak semua, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Saya berterima kasih ya pertama-tama kepada Tuhan karena sudah memberikan anugerah kepada setiap kita sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Saya juga ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu semua. Jarang-jarang ya Bapak Ibu kami undang ke sekolah ya. Biasanya kalau diundang ke sekolah ada apa gitu ya. Nah, kali ini kita akan menikmati tampilan-tampilan ya Bapak Ibu. Ini mereka anak-anak kita ini sudah berupaya untuk mempersiapkannya dari jauh-jauh hari ya, termasuk juga di ekstrakurikuler yang ada. Saya mau bahas sedikit tentang anak-anak kelas 9 ini Bapak Ibu. Mereka ini adalah generasi terakhir COVID ya. Generasi terakhir COVID. Jadi mereka masuk sini itu 2022 ya, di tahun ajaran 2022-2023. Jadi itu masih COVID itu ya, masih COVID. Tetapi waktu itu sudah sudah mulai ada pembelajaran fisik juga. Tapi saya ingat mereka ini adalah generasi terakhir di pembelajaran di era pandemi ya. Gimana rasanya belajar di era pandemi sama enggak? Enggak ada bedanya ya. Kalau enggak ada bedanya berarti bagus dong. Jadi kami ya sekolah itu concern banget ya. Apa ya istilahnya? Concern itu peduli sekali dengan bagaimana pembelajaran itu disampaikan ke anak-anak. Bapak Ibu juga bisa lihat ya. Kami sebetulnya berharap begini, Bapak Ibu kalau misalkan anak-anak itu pulang sekolah, sesekali itu ditanyain, mereka belajar apa sepanjang hari ini? Kegiatan apa yang mereka kerjakan di sekolah sepanjang hari ini? Ya walaupun mungkin saya tahu Bapak Ibu ini sibuk ya, tapi mungkin ada baiknya kalau sesekali itu ditanya Bapak Ibu, supaya sedikit banyak itu tahu perkembangan anak-anak kita gitu ya di sekolah gitu.
kami memang sangat concern dengan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, dengan pembentukan karakter. Itu memang sangat concern. Jadi mohon maaf ya, jangan heran kalau misalkan kami ini kayak agak ngurusi gitu. Sekolah ini dikit-dikit ngurusi, ada masalah kecil sedikit, anak-anak kami urusi. Seolah seperti mau masuk ke kehidupan pribadinya anak-anak ini. Tapi saya mau sampaikan, memang gitu. Bagaimana kita bisa membentuk karakter anak kalau kita tidak masuk ke kehidupan pribadinya? Tidak bisa. Nah, kami percaya seperti ini. Lingkungan sekolah yang baik itu harus peduli dengan semua permasalahan yang ada di dalam diri anak-anak. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kehidupan pribadi anak-anak dengan pembelajaran di sekolah. Oh ini urusan sekolah ya urusan pembelajaran saja. Sementara bagaimana cara mereka bersikap, bagaimana cara mereka merespon isu-isu remaja ya Bapak Ibu, kalau tahu kan masalahnya anak remaja ini juga kompleks ya. Betul ya anak-anak ya? Oh, mereka ini juga galau-galau loh Bapak Ibu. Nggak jarang tuh yang kadang datang ke kantor sambil nangis-nangis itu anak-anak ini. Waduh gimana mereka ini. Sudah kayak orang dewasa aja. Cuma ini baik, pertanda baik. Karena kalau mereka mau bercerita, itu berarti mereka percaya kepada kita. Saya secara pribadi ya, personal ya. Saya punya kesan sendiri ya kepada anak-anak ini. Apalagi yang kelas 9. Karena kelas 9 ini muridnya kan cuma 6. Enggak masalah. Jumlah itu enggak masalah. Yang penting itu hubungan emosionalnya. Ya, hubungan emosionalnya. Jadi justru karena mereka ini tidak banyak kuantitasnya, tapi secara kualitas itu bisa lebih baik. Jauh lebih baik. Dibandingkan kalau muridnya itu jauh lebih banyak. Tidak jarang ya, sebagai guru itu kan memang agak sulit. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Bapak Ibu punya anak 1, 2, 3 orang anak misalkan di rumah. Itu kalau semua berulah, saya yakin pasti stres juga. Lah ini di kelas ini baru 6 ini kelas 9. Ada yang 16, kelas 7, 16. Kalau yang berulah 1 masih tidak apa-apa. Kalau yang berulah semua, enggak kok, anak-anak kita ini baik-baik kok. Setuju ya? Wah, baik-baik kok semua. Ya, jadi kami punya harapan ya kepada anak-anak ini, punya harapan. Nanti kalau kalian yang kelas 9 khususnya kan sudah lulus. Ya nilai-nilainya yang sudah didapatkan, nilai-nilai kehidupannya itu dibawa. Kejujuran, integritas, bagaimana cara menyikapi konflik antar teman, itu harus dibawa sampai besar. Jelas ya? Yang penting itu integritas sebetulnya. Jadi kalau kita ini punya integritas yang baik, dimanapun kamu berada, saya percaya kamu akan jadi orang kepercayaan. Yang penting itu. Urusan ilmu itu bisa dicari. Mohon maaf ya. Jadi ilmu itu zaman sekarang bisa dicari di YouTube, bisa di TikTok. Kalau anak-anak ini eranya TikTok Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau, maksudnya mau tahu trennya anak-anak remaja sekarang ini, harus punya TikTok. Harus punya TikTok supaya bisa tahu, oh ini yang lagi FYP, istilahnya sekarang FYP kan ya. Yang lagi FYP itu apa isunya gitu ya. Supaya kita ini juga tidak ketinggalan. Karena kalau orang tua itu tertinggal ya secara tren, itu biasanya nggak bisa ngajak ngobrol anak-anak biasanya. Nggak relate, betul ya? Nggak relate akhirnya, nggak relate. Ini istilah, saya pakai istilah anak-anak Gen Z ini. Seperti itu. Nah, tema kita ini Seven Summit ini menandakan lulusan ke-7 Bapak Ibu, lulusan ke-7. Sudah lama ya, sudah cukup lama tapi masih cukup muda. Ya, sudah cukup lama tapi masih cukup muda. Karena ya terus terang sebagai sebuah sekolah, kami kalau masih meluluskan 7 lulusan ya masih dalam tahap
berkembang ya, masih tahap berkembang. Saya secara pribadi memohon bantuan Bapak Ibu semua. Ayo sama-sama dukung pembelajaran di sekolah. Caranya gimana? Ya itu tadi, salah satunya kalau misalkan anak-anak pulang ditanya, lihatlah hasil-hasil tugas yang mereka kerjakan. Lihatlah hasil ujian mereka. Kalau nilainya baik, kasih apresiasi. Kalau nilainya kurang, jangan dimarahi. Jangan dimarahi ya, anu aja, maksudnya disemangati gitu ya Bapak Ibu. Terus kalau bisa menyediakan support di luar, misalkan Bapak Ibu merasa dulu waktu sekolah borak kelas ya, luangkan waktu lah sedikit Bapak Ibu untuk ngajari anak-anak gitu ya. Saya tahu walaupun di kenyataannya orang tua itu ngajari anak itu sudah emosi duluan gitu. Kan begitu biasanya. Nah, jadi tapi minta tolong lah Bapak Ibu, kalau bisa itu disupport, anak-anak ini pembelajarannya disupport. Kalau punya rezeki lebih, berkat lebih ya dileskan. Intinya apa yang bisa dilakukan di rumah, lakukan saja. Supaya anak-anak ini juga merasa dapat support juga dari orang tua. Seperti itu. Nah, yang terakhir ya Bapak Ibu, yang terakhir. Saya mohon bantuan Bapak Ibu ya untuk menjadi salah satu, apa namanya, saya ngomongnya ini gimana ya. Kalau bisa bantulah promosikan sekolah. Karena saya yakin promosi dari mulut ke mulut itu jauh lebih bagus ketimbang kami pasang-pasang banner gitu ya, itu kayak sambil lewat aja gitu. Saya percaya pembelajaran di sekolah kami itu kualitasnya bersaing kok. Karena lulusan kami pun diterima di sekolah yang bervariasi. Mulai dari sekolah yang bagus sekali gitu ya, ada yang di kota sampai yang ada di Pasirian gitu. Jadi saya rasa pembelajaran di sini juga tidak kalah kok. Dan kalau Bapak Ibu tahu di Kabupaten Lumajang, sekolah kita ini termasuk dikenal ya oleh banyak sekolah yang lain ya, terutama yang sesama SMP. Karena ya kami kan alumninya sekolah penggerak juga, seperti itu. Jadi ya itu cukup jadi highlight saya cukup jadi sorotan lah di kabupaten seperti itu. Jadi ini tinggal kita ini gimana caranya mengenalkan sekolah ini ke luar gitu ya. Supaya masyarakat itu tahu, oh dalamnya sekolah ini seperti apa dan sebagainya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa terjadi ya Bapak Ibu ya. Saya berharap kita bisa terus melanjutkan kerjasama kita dan saya ucapkan selamat menikmati performance ya, semua tampilan yang ada di acara Seven Summit pada pagi hari ini. Saya akhiri, terima kasih, shalom, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah ragu untuk menyekolahkan anaknya di Pelangi Kasih. Terbukti saya generasi pertama di Pelangi Kasih, generasi kedua Pelangi Kasih, generasi ketiga urung mlebu Pelangi Kasih. Masih kecil. Ya, Miss, tadi kan sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah tentang apa ini temanya? Seven Summit. Nah, itu kira-kira ada cerita nggak sih, Miss? Coba ceritakan. Seven Summit ini merupakan tantangan ya. Jadi hidup itu seperti 7 puncak dunia. Berat, misterius, tidak mudah dimengerti, dan terkadang menakutkan. Namun ingat bahwa semuanya bisa ditaklukkan selangkah demi selangkah dengan keberanian, dengan keteguhan hati dan fokus pada tujuan. Oleh karena itu Miss Vita, melewati generasi 7 lulusan SMP Kristen Pelangi Kasih semakin gemilang dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak SMP Pelangi Kasih. Keren, Miss. Oke, salah satunya Miss Vita, anak-anak kita pernah mengikuti ajang Mister dan Miss English se-Kabupaten Lumajang. Dan luar biasa, anak-anak kita mendapatkan terbaik 2 untuk kategori talent show. Mari kita saksikan storytelling yang akan disampaikan oleh Ananda Helena Aurelia Adi Kristi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dipersilakan.
Hello everyone, today I'll be sharing a story that's usually told in small villages and ancient towns. But today, let's imagine it happening right here in our own world. Imagine a story where choices matter and the things we take for granted could come back to teach us a lesson. In a lively town full of light and noise, there was a young girl named Dharmi. Dharmi is a beautiful girl, and she was known for her beauty. But she was also very vain and arrogant. Dharmi lived with her poor mother, who loved her dearly despite her daughter's arrogance. Dharmi dreamed of expensive clothes and fancy gadgets. One day, Dharmi got a birthday invitation from her classmate. She was thrilled, but there was just one problem. She noticed that her handphone was old. So she turned to her mom, asking for the latest phone and the trendiest clothes for the party. Mom, why do we have to live like this? Why can't we have nice things? I need a new phone and a trendy dress for the party. Everyone will laugh at me if I show up this old phone and my boring clothes. Happiness doesn't come from what we own here. It comes from the love in our hearts. Dharmi, not satisfied with her mother's answer, decided to go to the market with her mother to buy some new clothes. Dharmi dear, could you please help me to carrying these groceries to the market? Fine, but I want to be seen with you. You walk behind me. Dharmi's mother felt a deep sadness, agreed to walk behind her. As they walked through the market, people admired Dharmi's beauty, but were curious about the woman walking behind her. Hi beauty, who is the woman behind you? Is she your mother? No, she is not my mother, she is just my servant. Dharmi's mother, heartbroken by her daughter's word, but remained silent. They continued walking, and more people asked about the woman walking behind Dharmi. Hi beautiful girl, who is the woman behind you? She is just my servant. Dharmi's mother couldn't bear the pain any longer. She prayed to God for help. Oh God, please punish my daughter for her disrespect and arrogance. Suddenly, Dharmi's legs began to turn to stone. She panicked and begged for forgiveness. Mom, please forgive me. I'm sorry. My leg. I couldn't move, Mom. Please forgive me. But it was too late. Dharmi's entire body turned to stone. She remained there and crying for eternity. The stone became known as the crying stone, a reminder of respecting and loving one's parents. And so, dear friends, remember the tale of the crying stone. Let it inspire you to always show love and respect to your parents unconditionally. Thank you for listening to this tale. May it stay with you and guide you in your own life. Thank you. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid dan teman-teman sekalian. Pagi. Hari ini kami akan membawakan lagu Hebatnya Persahabatan.
Terima kasih. Pakai Bapak Ibu dan Bapak-bapak sekalian dan teman-teman. Kali ini kami akan menyanyikan lagu Kenangan Terindah by Samson Band.
biasa. Ya, keren sekali. Coba tepuk tangannya sekali lagi dong. Ayo coba sekarang mana wali muridnya ini? Bangga ndak lihat anak-anaknya tampil di sini? Loh, mana suaranya ini 1000 orang? Bangga tidak? Nah, coba sekarang Bapak Ibu saya panggil di sini untuk nyanyi. Bila apa mau nyanyi? Nah, semua ini luar biasa loh ya kan? Anak-anak kita ternyata di sekolah ada yang pinter apa tadi storytelling. Ah, Ini Miss pinter Vita, nari. Storytelling tadi kira-kira Bapak Ibu tahu nggak ya cerita tentang apa ya? Cerita tentang apa ya? Tahu? Lah saya saja tidak tahu. Iya, itu menceritakan tentang legenda Batu Menangis. Oh gitu, jadi anak durhaka gitu dah. Iya begitu. Oh, Tapi kita iya. bersyukur anak-anak Pelangi Kasih bukan anak-anak yang durhaka tapi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Tepuk tangan. Nah, bangga sekali ya. Iya benar sekali. Kita Miss mempersekolahkan Vita. di sini ya. Betul, karena Ada ekstra tari. Betul. Betul, Apalagi Miss Miss Vita. ekstra. Ada ekstra tari, ada ekstra bola, dan seperti tadi anak-anak berpenampilan untuk bermain band, itu juga salah satu ekstra yang dikembangkan di Pelangi Kasih untuk melatih talenta dan kemampuan serta bakat anak. Hebat. Saat ini di belakang ini Widya. Siapa ini cantik Iya. sekali anaknya Dia- siapa ini? Widya merupakan Anaknya siapa? salah satu, mana Mama ya? Mana? Lambaikan tangan, Mama. Pasti setiap Iya. orang tua bangga akan prestasi Ya. anak-anak. Ya, itu adalah tujuan dari Pelangi Kasih. Bagaimana Pelangi Kasih bisa menciptakan generasi yang cemerlang dan penuh kasih. Hebat. Widya adalah salah satu talent dari kategori talent show terbaik 1. Beri tepuk tangan dulu untuk Widya. Saat ini Widya akan menampilkan talent show dia dengan lagu Back to December. Yes, silakan. Hello everyone, I'm Widya Natania Adi Kristi. Today I'm excited to share with you a song that holds a special place in my heart. I'll be performing Back to December by Taylor Swift. This song is about reflecting on past mistakes and wishing things could be different. I choose this song because I think everyone can relate to feeling of regretful at some point in life. Aren't we? Well, I hope my performance can connect with you on a personal level. I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. With small talk, work and weather. Your guard is up, and I know why. Because the last time you saw me still burn in the back of your mind. You gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night. I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you. Wishing I realized what I had when you were mine. I go back to December, turn around and change my own mind. I go back to December all the time. I miss your dance, keep your sweet smile. So good to me, so right. And how you held me in your arms that September night. The first time you ever saw me cry. Maybe this is wishful thinking, probably mindless dreaming. But if you love again, I swear
This is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for that night. I go back to December. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing I realized what I had when you were mine. I go back to December, turn around and make it alright. I go back to December, turn around and change my own mind. I go back to December all the time. All the time. Thank you. Thank you. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Miss Artinya? Gita. Artinya di dalam tubuh yang sehat itu berawal dari lingkungan yang sehat. Betul Bapak Ibu? Mengingat lingkungan sehat maka sampah-sampah itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi kami menghimbau kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian kalau nanti selesai acara agar kotak-kotaknya nanti kotak-kotak yang bekas atau sisa makanan bisa dibuang di tempat sampah yang sudah kami sediakan di belakang. Kembali lagi, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Siap. Ucapan syukur, doa dan harapan serta tercapainya cita-cita yang lebih baik merupakan filosofi tarian Mangas Putih yang akan dibawakan oleh siswi kelas 7. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tari Mangas Putih.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan lagu yang berjudul Kasihmu. Lagu ini Miss Wita, ini adalah lagu yang diciptakan oleh vokalisnya loh Miss Wita. Weh, tepuk Iya, tangannya dong. bener. Ciptakan Jadi sendiri. ciptaan Lia sendiri. Wes. Jadi anak-anak di sini selain mengembangkan kemampuan dalam bermain musik, juga Luar bagaimana mereka biasa. bisa membuat lagu. Begitu, luar biasa Buat sekali. lagu untuk sendiri, Lia. dinyanyikan sendiri. Dinyanyikan sendiri. Ini tinggal bikin album saja. Oke, siap. Seperti itu. Setelah itu kita buat album ya. Oke, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak. Luar biasa. Kita akan lanjutkan dengan menyaksikan sajian akustik dari kelas 9. Benar sekali Miss Wita dan Bapak Ibu, untuk kali ini juga adalah lagu yang diciptakan oleh anak-anak sendiri. Lagu ini diciptakan oleh siswa-siswi kelas 9 sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru untuk kesediaan dengan penuh kasih membimbing setiap anak-anak dari kelas 7, kelas 8 sampai dengan kelas 9. Berbagai macam baik itu pengetahuan maupun karakter telah kami Bapak dan Ibu Guru tanamkan agar anak-anak nanti keluar menjadi dampak yang baik untuk lingkungan sekitar dimanapun anak-anak bergaul, begitu Miss Wita. Luar biasa. Oke, Bagaimana? sembari kita melihat kesiapan anak-anak sudah? Sudah? Oke, mari kita saksikan akustik dari anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dengan judul Kita dan Waktu, ciptaan dari teman kami Dava Ivander Nathanael.
cerita ku simpan dalam hati. Terima kasih. Yang telah kita lalui akan berakhir di sini. Aku tahu kita akan pergi demi masa depan yang kita nanti. Terima kasih guruku tercinta, bimbing kami dengan kasih sayang. Segala kenangan dan cerita ku simpan dalam hati. Terima kasih. Segala kenangan dan cerita ku simpan dalam hati. Terima kasih. Segala kenangan dan cerita ku simpan dalam hati. Terima kasih. Terima kasih. Kelas 9 langsung salin seragam ya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Di sini saya dan teman-teman saya akan membawakan lagu Hati-hati di Jalan by Tulus. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan murah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan akan ada kau lagi yang sepertimu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku.
Oke, sangat luar biasa sekali penampilan anak-anak. Oke, Bapak Ibu, sangat membanggakan saat anak-anak bisa meraih prestasi dan bertahan untuk meraih kemenangan di ajang FLS 3N Kabupaten Lumajang. FLS 3N itu ajang seni dan budaya. Saat ini anak-anak akan menampilkan kembali ensemble 3 alat musik campuran yang dimainkan oleh anak-anak dari kelas 7 dan kelas 8. Mari kita beri tepuk tangan untuk anak-anak.
Rasa, terima kasih buat tampilannya hari ini. 3 tahun berlalu dengan segala kisah dan cerita yang mewarnai aktivitas belajar siswi kelas 9. Mari Bapak Ibu, kita akan menyaksikan video kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh siswa-siswi kelas 9. Mari. Waktu belajar sama-sama, terus main sama-sama, terus waktu ngobrol satu kelas itu paling seru sih. Momen saat kita ada kegiatan perkaju. Dapat memiliki teman-teman yang asik, solid, dan tidak gampang baperan. Saat saya mengikuti kerja kelompok bersama teman-teman saya. Saat saya mewakili sekolah untuk ikut kegiatan lomba di sekolah lain. Ketika saya dan teman-teman belajar bersama dan bermain bersama di kelas, juga melakukan kelas meet secara bersama-sama. Mungkin banyak salah kata atau perbuatan. Miss dan Mister, terima kasih sudah mengajar kita selama 3 tahun. Kalau untuk teman-teman juga minta maaf kalau selama 3 tahun ini banyak kesalahan. Kalau untuk teman-teman juga minta maaf kalau selama 3 tahun ini banyak kesalahan yang kita sama-sama buat, dan semangat terus untuk kedepannya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih karena sudah sabar mengajar saya dan membimbing saya sampai sekarang. Meskipun saya nakal banget, udah. Terima kasih telah mengajar saya selama ini. Dan kepada teman-teman saya, terima kasih telah menjadi teman baik saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman saya dan guru-guru saya yang ada di sini. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah membimbing saya selama 3 tahun dengan penuh sabar dan kasih sayang. Meskipun saya tidak terlalu bandel, dan juga terima kasih untuk teman-teman sekelas saya yang sudah mau berteman dengan saya. Kedepannya kalian semangat ya. Sedih sedikit, sisanya seneng banget soalnya mau mulai tempat baru juga. Lega sih, soalnya sudah selesai. Tidak ada kesedihan dan selalu senang. Sedih sih, tapi saya harus melangkah maju untuk menyongsong masa depan. Sedih sih, tapi life is must go on. Sedih karena harus berpisah dengan guru-guru dan teman-teman, tapi juga nggak sabar memulai petualangan baru di SMA nanti. Semoga dapat lebih jadi berkat untuk di masa depan. Terus nilai-nilai baik yang ditanami di sini bisa dipakai di luaran sana. Bisa lanjut sekolah. Jadi pribadi yang lebih baik dari yang tahun kemarin. Semakin maju kan sukses terus, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya ingin menjaga nilai-nilai baik yang diajarkan di sini, supaya kemanapun saya melangkah, saya tetap menjadi seseorang yang berkarakter. Terima kasih untuk SMP Kristen Pelangi Kasih. Semoga kedepannya semakin sukses dan maju terus. Terima kasih buat kenangan yang diberikan. Tidak perlu banyak kata-kata, yang penting bukti nyata. Terima kasih untuk kenangannya selama ini. Tetap menjadi sekolah yang terbaik. Terima kasih untuk SMP Kristen Pelangi Kasih. Semoga kedepannya semakin maju dan cemerlang. Tiba saatnya kita masuk pada sesi penyerahan kembali siswa kelas 9 kepada orang tua sebagai simbol dari berakhirnya masa pendidikan di SMP Kristen Pelangi Kasih yang akan diwakili oleh Ananda Verlina Priscilia Hartono. Kepada Ibunda Rinda Kristiningsih kami undang untuk naik ke panggung. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami undang untuk naik ke panggung.
Saya ulangi ya, prosesi pelepasan atribut sekolah ini merupakan simbolis ya. Kami menyerahkan kembali anak-anak kelas 9 kepada orang tua. Kami berharap selepas dari sini anak-anak bisa menaklukkan puncak kehidupan ya. 7 summits ya. Oke. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, berkenan untuk tetap di tempat. Tiba saatnya kita akan pembagian kordon dan buket sebagai bentuk kenang-kenangan dari sekolah kepada Mr. Irwan sudah menempati, yang kedua Miss Marisa Ilona Leunupun SPD selaku wali kelas 9. Dipersilakan nanti anak-anak ya untuk ke depan. Arnold Ola Lawot Gore Bima. Dava Evander Nathanael. Verlina Priscilia Hartono. Maria Putri Ivana. Muhammad Al-Jidani. Yefta Marcelo Feori. Acara selanjutnya, Dewan Guru dipersilakan untuk ke depan. Miss Nova Susilaningsih SPD selaku wali kelas 7 Guru Mapel Bahasa Indonesia. Miss Debbie Moniaga SPD selaku wali kelas 8 dan Guru Mapel Bahasa Inggris. Miss Ika Devi Septia Riani SE Guru Mapel Agama kelas 8 dan 9 dan Guru Mapel Seni Rupa.
Miss Yohana Galuria STH selaku guru mapel agama kelas 7 dan IPA kelas 8 dan 9. Miss Dian Mulyani Fatimah SPD selaku guru mapel agama Islam. Mr. Roni Yusuf Albetus sarjana komputer selaku guru mapel informatika. Mr. Raditya Nugroho Widi SPD guru mapel PJOK. Mr. Bambang Mawas Sumenang SPD selaku mapel bahasa Jawa. Mr. Ian Wahyu Mahendra selaku guru mapel matematika. Mr. Stefanus Surya Kusuma selaku guru mapel pendidikan Pancasila. Mari dipersilakan siswa-siswi kelas 9 untuk memberikan salam kepada semua Miss dan Mister di depan. Sudah, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Sesi foto. Oke, Miss dan Mister silakan menempati posisi di sela-selanya supaya terlihat cakep dan cantik. Oke, 1, 2, 3. Cekrek. Oke, lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, lagi kah? Terakhir, 1, 2, 3. Yeay, selamat buat siswa-siswi kelas 9. Mohon maaf dari kami apabila ada penyebutan salah nama, gelar, ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Ya, pelan-pelan. Selamat anak-anakku. Kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami menginformasikan setelah acara berakhir untuk Bapak Ibu agar tidak meninggalkan, dan anak-anak sekalian agar tidak meninggalkan sampah-sampah di tempat duduk untuk bisa dibuang di tempat sampah di belakang. Di akhir acara ini kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penampilan dari anak-anak masih ada yang kurang, tapi kami percaya bahwa anak-anak terus belajar dan terus belajar. Tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita mensupport anak-anak, tidak menghakimi dari kesalahan kecil yang anak-anak buat, tetapi kita menjadi penyemangat yang mampu mendengar setiap keluh kesah anak untuk terus mau belajar. Untuk menutup serangkaian acara pada pagi hari ini, kami mengundang Ibu Pembina Yayasan Pancaran Kasih kepada Ibu Vivi Layantara untuk berkenan menutup dengan doa. Kalau tidak keberatan, dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri, anak-anak juga berdiri.
Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami panggil dalam nama Yesus, kami bersyukur acara ini selesai dengan baik semata-mata oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang lulus, biarlah ke depan mereka punya masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah, masa depan yang penuh pengharapan yang datang dari Tuhan atas mereka. Berkati semua orang tua supaya jadi pembimbing yang baik untuk anak-anak. Terima kasih untuk guru-guru, biarlah hikmat Allah turun atas mereka untuk tahun ajaran ke depan lebih baik lagi membimbing anak-anak di dalam sekolah, di dalam mata pelajaran maupun dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, sebentar kami akan berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa berkat Tuhan ada atas kami. Mari buka kedua belah tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, semua katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus.